Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Altifah dari kelas Administrasi Niaga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Ada banyak contoh investasi seperti saham, deposito, suku, obligasi, tabungan asuransi, reksadana, perusahaan vintage, kripto, dan lainnya. Bentuk lainnya misal pembelian tanah, perhiasan, dan emas, serta investasi pada bisnis yang dijalankan. Selanjutnya jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah investasi jangka pendek. Dari segi modal, investasi jangka pendek bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan tidak sedikit instrumen yang dimulai dengan budget ratusan ribu rupiah. Jangka waktu yang dibutuhkan minimal 1 tahun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Sedangkan investasi jangka panjang dilihat dari segi modal, investasi jangka panjang keuntungannya investasi jangka panjang bisa dibilang cukup besar sehingga perlu dana ekstra untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jangka waktu investasi jangka panjang minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Yang pertama adalah menambah aset dan harta kekayaan, dan yang kedua mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan atau mempersiapkan dana pensiun. Yang ketiga membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat. Yang keempat memiliki dana darurat. Yang kelima mencapai tujuan keuangan di masa depan, dan yang terakhir yaitu memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi. Selanjutnya dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada return atau tingkat perolehan laba jelas menjadi alasan utama di balik penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Yang kedua adanya resiko. Resiko berkaitan dengan kerugian yang akan dialami oleh investor, yang mana biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi secara tidak terduga. Namun resiko kerugian ini juga bisa terjadi karena strategi yang tidak matang atau kesalahan pada saat proses kalkulasi atau analisis. Selanjutnya yaitu tahapan pengambilan keputusan investasi. Yang pertama menentukan tujuan investasi, dan yang kedua menentukan kebijakan investasi, yang ketiga memilih strategi portofolio, dan yang keempat menentukan aset, dan yang terakhir mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya yaitu risiko investasi. Risiko investasi adalah kondisi di mana investasi yang dimiliki oleh para investor ini memiliki potensi kerugian, sehingga besaran keuntungan atau nilai aset yang diharapkan tersebut tidak sesuai dengan realita. Oleh karena itu, di samping peningkatan nilai aset yang menggiurkan, para investor juga perlu mengetahui bahwa ada risiko yang menanti. Risiko investasi diantaranya risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Oleh karena itu, para investor perlu mengetahui profil risiko investasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan investasi. Sekian penjelasan materi ini dari